Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I hope you are really well. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Grade 4, Sekolah Alam Ciomas, Learning from Home. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Nah, sekarang teman-teman tahu tidak apa itu kampanye? Kampanye adalah suatu gerakan untuk mengajak orang melakukan kegiatan seperti yang kita minta. Itulah kampanye. Seperti kemarin teman-teman mengajak orang untuk menghemat energi melalui sebuah poster. Nah, media kampanye teman-teman adalah poster. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita, ada yang jumlahnya berlimpah, ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi selanjutnya. Ayo teman-teman, kita selalu berhemat energi. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Apakah ada energi penggantinya? Nah, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui teman-teman. Jadi akan habis. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif. Jadi sumber energi lain itu sebutannya energi alternatif. Nah, setiap manusia memerlukan energi alternatif ini untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang, air laut, dan biogas. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikanlah dengan temanmu, buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Apabila teman-teman ingin dan terdapat bahan-bahan di rumah, boleh teman-teman membuat layang-layang ya. Bagaimanakah cara membuat layang-layang? Sebelumnya, kita harus tahu dulu bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Teman-teman bisa mengukurnya dengan penggaris. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Yang keempat, benang wol. Yang kelima, gunting. Dan terakhir, lem. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Jadi membentuk tanda kayak hospital gitu ya, seperti ambulans. Nomor 2, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Nah, ujung-ujungnya keempatnya itu diikat dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, lalu jiplak. Yang kelima, tambahkan 2 cm dari garis gunting. Jadi teman-teman tambahkan 2 cm ya. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah, yaitu dekat penyilangan bambu untuk mengikat talinya. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka.
Itu ya, kalau tidak teman-teman bisa membeli layang-layang. Nah, ini cara agar teman-teman bisa membuat layang-layang sendiri. Nah, layang-layangmu itu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Gitu ya, jadi angin itu termasuk ke dalam energi alternatif. Ayo membaca. Dengarkan ya teman-teman. Sumber energi alternatif itu merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini itu memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber utama di bumi. Sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Jadi angin itu udara yang bergerak. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir air tradisional. Perahu layar itu dimanfaatkan ketika para nelayan ingin menangkap ikan di laut. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi gerak itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, singkatannya pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun, sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, air terjun yang deras inilah yang bisa menggerakkan turbin raksasa, yang kemudian akan menyebabkan energi gerak dan menghidupkan generator. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, teman-teman tahu kan, pusat bumi itu terbentuk dari lapisan batuan. Jadi bumi ini ada beberapa lapisan ya. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Jadi perut bumi itu panas ya teman-teman. Buktinya ada gunung berapi gitu, ada magma. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai itu menghasilkan banyak energi. Nah, energi inilah yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan juga kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Jadi kalau dari tanaman namanya biodiesel. Biodiesel itu dapat digunakan untuk menggantikan solar seperti pada minyak jarak. Nah, minyak jarak itu digunakan sebagai bahan bakar ya, teman-teman, untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Kalau dari tumbuhan, bioetanol. Tumbuhan umbi-umbian. Bioetanol dapat menggantikan bensin maupun premium. Bahan bakar juga dapat berasal dari kotoran ternak, misalnya kotoran sapi. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang akan dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang.
Selain itu, bahan bakar ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, bahan bakar bio ini ada biodiesel, ada bioetanol, dan ada biogas. Gitu ya teman-teman, jadi ada 6 energi alternatif. Ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Sekarang, teman-teman, buatlah peta pikiran tentang energi alternatif. Nah, di tengah-tengah, di kotak yang tengah ini, teman-teman bisa mengisinya dengan kata energi alternatif. Lalu teman-teman tulis apa saja energi alternatif. Tadi ada 6 yang Miss Nur jelaskan. Seperti yang dijelaskan, tadi tanaman jarak itu merupakan sumber energi alternatif, yaitu bahan bakar bio. Di Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Kita baca dulu ya judulnya, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dan biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan untuk masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Sekarang, tulislah pendapat kalian tentang pemanfaatan tanaman jarak. Nah, tulisanmu itu harus mengandung manfaatnya apa, lalu kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan melalui minyak jarak itu apa, dan dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Teman-teman dalam menulis ini bisa bertanya kepada Miss Nur, bisa bertanya kepada Bunda, atau teman-teman bisa mencari informasi di YouTube atau pada ensiklopedia atau di Wikipedia. Ya teman-teman. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran hari ini tentang energi alternatif. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.